Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan. Di sini ada pengenalan, yaitu perangkat keras jaringan adalah elemen fisik yang berperan sebagai tulang punggung jaringan komputer, yang fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, smartphone, dan server dalam jaringan yang sama. Lalu, di sini ada peran dalam jaringan komputer. Peran perangkat keras jaringan memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat yang terhubung, baik di dalam jaringan lokal atau LAN, maupun antar jaringan yang lebih luas seperti internet atau jaringan yang memiliki area lebih luas seperti WAN. Seberapa penting sih infrastruktur jaringan yang kuat? Infrastruktur jaringan yang baik atau infrastruktur jaringan yang kuat akan memungkinkan transfer data yang lebih efisien dan tentu keamanan yang lebih tinggi serta manajemen jaringan yang lebih mudah. Apa saja komponen perangkat keras jaringan? Yang pertama di sini ada Network Interface Card atau NIC. NIC atau kartu jaringan adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat elektronik lainnya untuk berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. NIC mengubah data dari komputer menjadi sinyal yang bisa ditransmisikan melalui kabel atau gelombang radio. Dalam jaringan kabel, NIC biasanya terhubung melalui port Ethernet. Di sini ada dua jenis NIC, yaitu NIC berkabel atau yang menggunakan kabel Ethernet dan NIC nirkabel yang memungkinkan koneksi menggunakan sinyal Wi-Fi atau sinyal yang lainnya. Yang kedua ada switch. Switch sendiri adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengelola aliran data antar perangkat. Switch bekerja pada layer 2, yaitu data link layer, di model OSI dan menggunakan MAC address untuk menentukan perangkat tujuan. Data hanya diteruskan ke perangkat yang memerlukan sehingga lebih efisien dibandingkan hub. Nanti kan kita bahas soal hub. Lalu lanjut, ada switch unmanaged yang sederhana dan managed switch yang memungkinkan pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut. Managed switch biasanya digunakan untuk jaringan perusahaan karena jauh lebih fleksibel dan memiliki keamanan yang lebih baik dibanding unmanaged switch atau switch unmanaged. Yang ketiga adalah router. Router sendiri adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal atau LAN, dengan jaringan internet seperti WAN atau WAN. Router bekerja pada layer 3 atau network layer dari model OSI dan menggunakan IP address untuk menentukan tujuan data. Router mengarahkan paket data ke jalur terbaik menuju tujuan. Ada router kabel dan router nirkabel. Router modern juga mendukung dual band atau bahkan tri-band untuk meningkatkan kecepatan koneksi di jaringan Wi-Fi. Nah, yang selanjutnya adalah hub yang sudah dicolek di switch tadi. Hub sendiri adalah perangkat jaringan sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Hub sendiri bekerja dengan mengirim data ke semua perangkat yang terhubung, tidak peduli siapa penerima data tersebut. Karena mengirim data ke semua perangkat itu, hub bisa menyebabkan kemacetan dan membuat jaringan kurang efisien, terutama jika ada banyak perangkat. Hub dulunya digunakan sebagai pusat jaringan, tetapi kini sebagian besar telah digantikan oleh switch yang telah kita bahas sebelumnya karena switch memang jauh lebih efisien dalam mengelola lalu lintas data. Lalu yang kelima ada access point atau IP. Access point atau IP sendiri adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel atau Wi-Fi terhubung ke jaringan kabel. IP atau access point menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan kabel, memberikan konektivitas nirkabel. Access point banyak digunakan di ruang publik seperti kampus, kantor, dan kafe untuk menyediakan akses jaringan Wi-Fi kepada pengunjung atau karyawan di daerah tertentu. Dengan access point, kita bisa memperluas jaringan Wi-Fi tanpa perlu menambah kabel, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi si penggunanya.
Lalu selanjutnya adalah modem. Modem adalah perangkat yang memungkinkan jaringan lokal atau LAN untuk terhubung ke jaringan yang lebih luas, seperti internet dan lain-lain. Modem bekerja dengan mengubah atau modulasi sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang bisa dikirim melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya, atau sebutannya demodulasi. Ada berbagai jenis modem, seperti modem dial-up untuk jaringan telepon dan modem DSL untuk koneksi broadband melalui kabel telepon. Dan ada juga modem kabel untuk koneksi kabel broadband. Saat ini modem seringkali terintegrasi dengan router dalam satu perangkat yang menyediakan konektivitas internet dan kemampuan routing dalam satu unit. Adapun perangkat-perangkat pendukung lainnya. Perangkat pendukung jaringan yang lainnya yang membantu meningkatkan performa, jangkauan, dan keamanan adalah antara lain repeater, bridge, load balancer, dan firewall. Repeater sendiri itu kegunaannya untuk memperkuat sinyal yang melemah agar menjangkau area yang lebih luas, atau bahasa mudahnya itu memperkuat sinyal yang sudah melemah karena jaraknya yang sudah cukup jauh. Biasanya repeater digunakan di gedung besar untuk memastikan sinyal tersebut tersedia di seluruh area atau mencakup seluruh area gedung besar. Lalu ada bridge, yaitu fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan LAN, memungkinkan perangkat berkomunikasi meski arsitekturnya berbeda, serta membantu mengurangi lalu lintas yang tidak perlu di jaringan besar. Lalu ada load balancer, yang fungsinya untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server untuk mencegah terjadinya overload dan mengurangi waktu respons. Selanjutnya ada firewall, yang berfungsi untuk mengamankan jaringan dari ancaman eksternal dengan memfilter lalu lintas yang masuk dan keluar. Serta firewall juga banyak digunakan di jaringan perusahaan untuk keamanan data. Perangkat-perangkat di atas ini membuat jaringan lebih efisien, luas jangkauan, dan lebih aman. Bagaimana cara kerja perangkat keras jaringan dalam satu infrastruktur? Saat data dikirim di jaringan, data tersebut akan terpecah menjadi paket-paket kecil atau section-section yang berisi alamat tujuan dan alamat pengirim agar lebih mudah dikirim dan tidak membebani jaringan. Paket-paket ini atau section-section ini melewati perangkat seperti switch dan router. Switch mengarahkan paket di jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address, sementara router menggunakan IP address untuk menentukan jalur optimal antar jaringan. Di perangkat penerima, Network Interface Card atau NIC menerima, memverifikasi, dan menggabungkan kembali paket-paket atau section-section tersebut menjadi data utuh sebelum mengirimkannya ke aplikasi yang memintanya. Proses ini akan memastikan data mencapai tujuan dengan cepat dan efisien, meskipun melalui berbagai jaringan dan perangkat. Dan kesimpulannya adalah, perangkat keras jaringan adalah komponen yang penting dalam menciptakan komunikasi yang andal dan aman antar perangkat dalam jaringan. Setiap perangkat memiliki peranan spesifik yang mendukung infrastruktur jaringan seperti NIC untuk konektivitas, switch untuk pengelolaan jaringan lokal, router untuk interkoneksi antar jaringan, hingga firewall untuk perlindungan keamanan. Dengan memahami fungsi setiap perangkat keras, kita dapat membangun jaringan yang lebih fleksibel, scalable, dan aman sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.